Halo guys, aku dari Himagro Garden. Nah, sekarang kita bakal nanam kayak gini nih, nyatuin beberapa spesies tanaman di satu tempat. Cantik kan? Mau tahu tutorialnya? Ini dia. Nah, aku nyiapin satu pot kecil aja. Aku bakal nanam satu batang alokasia, tapi kayak kelihatannya kosong ya. Nah, kita bakal nanam tanaman pendamping. Tanaman aja punya pendamping, masa kalian enggak? Nah, jadi kalau kalian tanya kenapa harus pakai tanaman pendamping, buat kalian yang suka banget nyiram, padahal nggak semua tanaman suka kelebihan air. Nah, dengan tanaman pendamping adalah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya busuk pada akar. Karena mereka berbagi air agar tidak kelebihan. Nah, itu ada space tanah yang terlihat kosong, aku tambahin batu-batu kecil aja biar kelihatan cantik. Selesai. Ini dia. Ini adalah tutorial mudahnya ya. Walaupun kecil tapi cantik. Nah, sekarang walaupun ada yang mudah, tak beralih yang sulit yuk. Kalau misalnya ada yang sulit, kenapa harus mudah? Nah, ini aku ngebolang nih. Aku nemuin satu solokan yang banyak banget tanaman paku. Oke, kalian pasti mikir jorok banget nih anak. Emang gak apa-apa. Nah, untuk kalian aku wanti-wanti aja ya. Buat kalau misalnya kalian main di solokan, pasti itu kan bukan tempat yang terjangkau ya. Pasti bakal ada spesies yang tidak terduga. Kalau aku boleh cerita sih, aku nemuin di solokan itu ada ulet bulu guys yang nyangkut ke tanaman paku yang aku bawa ke rumah. Aku sampai kaget dan jijik banget. Tapi di sini aku nggak nyadar apa-apa. Udah deh, selesai. Nah, aku juga nemuin ada beberapa tanaman paku nih lumayan besar. Bagus juga nih buat di collab nanti. Nah, ini adalah alat bahannya. Aku pakai baskom saringan, pakis kaca, pakis lembaran, dan serabut kelapa. Nah, kita bolongin dulu ya. Jadi aku rencananya bakal tunggu, tuh berubah bajunya. Nah, jadi aku bakal nanam di atas, samping, dan di bawah. Nah, ini kan namanya juga trial error ya guys. Jadi kalian pikir-pikir aja gimana bagusnya dan memungkinkan mereka bakal hidup. Jadi aku kan ini dicocokin bagus nggak ya, cocokin bagus nggak ya, pokoknya kalian pikir aja gitu ya. Ini namanya juga tutorial sulit, tidak akan mempermudah hidup kalian. Nah, pakai selembaran itu aku cocokin aja atau aku jadiin alas nih sekarang. Oh iya, buat tanaman yang tadi aku ambil dari solokan, kalian periksa dulu mana tahu ada spesies lain kayak aku tadi ada ulet bulu. Nah, kita bolongin, masukin deh akarnya. Jadi rencananya tuh di tengahnya buat media tanamnya. Nah, jadi di samping-sampingnya itu baskom saringannya bakal kita bolongin dan kita masukin deh tanaman paku yang tadi kita udah cari. Nah, selain itu, kita juga harus pinter-pinter ya nyusun tanaman. Ini kan konsepnya kayak ngerangkai bunga. Nah, kalau kalian tanya, kenapa sih aku ngambil konsep ini? Ini tuh buat hemat banget buat kalian yang pengen punya satu rangkaian, tapi bukan rangkaian bunga mati, tapi bunga hidup. Jadi kalian bisa nyatuin berbagai spesies tanaman di satu pot yang kiranya akarnya tuh pendek-pendek atau tidak akan bersaing satu sama lain ya. Jadi pertumbuhannya juga bakal bagus. Nah, aku bakal nyocokin nih satu-satu. Aduh, aku bingung yang mana ya. Ini itu enggak, ini tuh enggak. Aduh, bingung banget. Ini jatuh lagi, angin gede banget. Oke, taruh dulu deh. Nah, kalau udah kalian udah nemu idenya, aku bisa ngebolongin baskom saringannya pakai gunting atau pakai cutter. Pokoknya gimana caranya biar ada space akar yang menjuntai ke bawah itu bisa kita masukin deh ke dalam buat nanti mereka menyerap air dan itunya haranya dari dalam. Ini aku cocokin dulu nih. Aku tuh rencananya bakal kayak gini nih, tuh. Jadi dari bawah, dari samping, dan dari atas. Tapi kita copotin dulu ya biar nggak mempersulit. Nah,
Aku masukin satu-satu gimana caranya biar ngerangkai bunganya tuh bagus. Walaupun ini bukan bunga, tapi ini kayak konsepnya kan ngerangkai bunga guys. Nah sambil itu, kok kita makan dulu deh, lapar. Nah ini bisa kalian lihat aku ngerjain sampai gelap. Bukan gelap sih sebenarnya, emang kameranya aja ganti jadi kayak gitu. Dan aku nggak pinter ngeditnya ya guys, maaf. Oke, oh iya, aku juga ngasih saran nih buat kalian pakai sarung tangan ya, karena tadi kita ngambil tanamannya lumayan ekstrim, mana tahu ada apa. Tapi kan tadi bisa kalian cuci dulu gitu sebelum kalian nanam. Nah ini aku motong pakai selembarannya, kok nggak cukup, gak masuk. Jadi kita pendekin dulu, kita potong pakai parang. Tahu parang ya, itu lapiso. Nah ini aku susun satu-satu. Ya namanya juga sekali lagi ya tutorial sulit dan tidak berfaedah, tapi ya inilah yang aku kerjain, oke? Ini tuh bagus banget sih guys buat jadi aku tuh pakai ini karena aku potnya udah kehabisan banget, kayak udah penuh banget sama bunga-bunga di rumah. Tapi baskom saringan adalah suatu jawaban buat tanaman yang emang butuh sirkulasi udara yang pas. Baskom saringan adalah jawabannya. Nah kita susun satu-satu, kita pikir nih gimana caranya biar dia bisa nempel dan gak jatuh. Lalu kita pasang deh tali ijuknya di samping kiri dan kanan, gimana caranya biar dia seimbang ya waktu pas diangkat dan digantung nanti. Pikir deh kanan kiri masukin kok susah. Oh iya, aku juga ngasih tahu pakai tali ijuk ini tuh nggak bakal jatuh guys, karena tali ini aja susah banget ngikatnya, apalagi dia kebuka sendiri kan, itu pasti bakal sulit banget. Jadi tali ijuk ini adalah jawaban buat kalian yang mau ngegantung sesuatu yang berat. Pakai tali ini aja udah bagus. Ini udah malam guys aku ngerjainnya, karena emang ambis banget gitu guys. Kalau misalnya udah suka, mau nyampe kapanpun juga aku jabanin. Oke deh, ini udah bisa digantung nih kayaknya. Nah ini aku tinggal susun aja, menuhin biar baskom hijaunya tuh nggak kelihatan. Jadi itu konsepnya kayak udah kalian ngegantung aja, selesai deh, kita beres-beres. Ada ini nih satu, masukin ya loyo. Jadi ini adalah tutorial sulit. Nah ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini adalah berbagai macam tanaman paku ya. Ini tuh kiri kanan beda-beda kan tanamannya. Kalau kalian tanya ini bakal hidup atau enggak, hidup guys. Kalau kalian, namanya juga pindahin satu tanaman itu harus dalam keadaan lembab seminggu atau sebulan, jadi kalian harus rajin nyiramnya. Tanaman apapun itu ya, alokasi yang tadi juga kayak gitu guys. Ini ada sporanya. Kiri kanan, nah itu juga ada rumput, sebenarnya gulma. Bagus kan, cantik kan, bisa juga loh didudukin kayak gini. Tuh, kiri kanan, emang gak penting banget tapi ya udahlah ya. Maaf guys, becek. Tuh ada rumput juga tuh yang suka di jalan, kalau kalian perhatiin itu juga cantik sih kalau misalnya buat menjuntai ke bawah. Jadi, nah ini kalau udah aku gantung, ini tuh bagus banget sih buat kalian yang punya space kosong ya sebenarnya. Cuma rumahku udah gak ada space kosong lagi buat tanaman. Ini aku, dadah.